cik. Udah. Bertemu lagi dengan kita di sini dalam acara yang pastinya seru. Obrolan misteri dengan gaya relaksasi. Gila. Hanya di Sersan Horor. Waduh, udah hampir lupa, udah lama tuh. Baru udah nyanyi lagi. Udah begitu okay, aja. Oke. Thank you Bang Sul ya. Gila, Iya. luar biasa loh Bang Sul sih. Apa ya? Sebenarnya gue tadi agak berharap Reptun Pop Dude. Reptun Pop Dude. Rap apa? Gimana ya, gue lupa lagu ini nih. Bertemu lagi dengan kita di sini Enggak. dalam acara yang Singkatannya apa sih? Reptun Pop Dude. Ah. Reptun Pop Dangdut. Oh iya, benar. Tapi gue liriknya gue lupa. Ya udah cukup yang tadi aja. Tadi aja. Yang tadi aja cukup. Aduh, gimana? Gue pengen ini sih, gue pengen duet dan ntar Oh gitu, sama siapa? Limbat. Dia kan diem aja Pak. Gue sih bisa prediksi tuh kalau Limbat nyalonin jadi presiden, gue jamin 100% dia kalah. Kenapa? Pas lagi di bilik suara, lu mau coblos, bakunya bengkok. Oh gitu. Oh sakti Yoi, kan ini kebal. Oke, benar Anjing. masuk akal. Aduh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Sersan Horor, seram tapi santai. Nggak ngantuk kan? Oh enggak Nggak dong. ngantuk ya? Awas lo ngantuk ini. Aduh, kayaknya dingin banget di sini ya. Gue mau pakai shower. Iya. Oh. Mantap. Ya keputus. Aduh, pala gue gatel aja. Pala gue gatel. Siap tuh, udah siapin kopi ya kan? Tapi tadi sih emang nggak dingin, sekarang mulai masuk. Mulain ya. Jadi Bang Sul pakai itu sebenarnya nggak salah. Oh iya benar sih. Itu ini nggak bisa ngejudge fashion orang lah. Yo, Beda-beda lah iya. selera ya. Yo, ini emang selain bisa jadi shawl juga ya kan? Aha. Bisa kita seduh juga sih. Oh gitu. Jadi Iya. hangat ya kan? Iya. Mantap lah. Malu. malu. Anakku nonton gak ya? Nonton Ya? Maaf ya. Oke teman-teman ya, selamat datang kembali Yoi. di podcast Sersan Horor, seram tapi santai. Season 3 itu emang beda ya? Emang beda. Itu Beda. tadi udah beda tuh, gilanya lebih parah. Kita sekarang di dalam tenda. Dalam tenda. Ini kita kan tadi kemarin udah upload yang kita eksplorasi ya. Jadi ini tenda bukan di teras ya. Ini Bukan. kita beneran pergi keluar. Keluar cuy, keluar. Jadi tapi lucu ya kalau kita pasang tenda di ruang tamu, sebenarnya kalian juga nggak tahu gitu. Cuma ya ini kan? apa mau buka jendelanya apa nih? Pemandangannya Cuma apa nih? bener, Aduh. jangan buka dulu, ngeri. Aduh, ntar ada ini Avanza lagi. Apaan? Tirai hadiah. Oh iya bener. Waduh. Oke teman-teman ya, jadi di episode kali ini kita akan membacakan beberapa cerita Mantap. dari kalian lah ya. Kita dari kemarin udah cerita yang dari kita ya. Betul. Beberapa. Ada beberapa juga Nah, dari ini- teman-teman juga ya. Jadi kita akan lanjut di episode kali ini, kita akan cerita mungkin bisa 2 atau 3 cerita ya, tergantung panjang enggaknya ya. Betul. Cerita-cerita dari kalian seperti biasalah. Sebenarnya season 3 ini tuh dari sisi cerita sama-sama aja. Sama. Ya suasananya beda dikit lah ya. Betul, Gitu. ya kan. Tapi nggak setiap hari kita kesini juga sih Oh, maksudnya. enggak. juga. Pokoknya lain dari yang lain dah. Ya, Nanti gitu. mungkin kedepannya kan ini udah di outdoor nih kan. Nanti mungkin gue punya ide Pin. Nanti kita shootnya itu kita di kolam renang di dalamnya tapi Oh gitu ya. Ya benar sih, sekarang udah out dan ntar in. in. Tapi di kolam renang diisiin air juga. Oh, Jadi gitu? blebek ngomong. Oh gitu blebek-blebek ya. ya. Kayak Ya, bahasa Atlantis ya kan. Nggak apa-apa. Ayo, boleh kan. Ya teman-teman gitu ya, sebenarnya season 3 ini biasa aja. Cuma ya kita membuka dengan berbeda saja gitu ya. Betul. Gitulah. Ya udahlah, sama-sama aja lah ya cerita-cerita Yoi, gitu-gitu aja. samanya pastinya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ada 3 cerita. Yoi. 2 atau 3. Nanti kita akan lihat kalau misalkan seperti biasa kalau kurang panjang kita akan tambahin lagi. Betul. Nanti kita ada cerita dari salah satunya Mas Nocha juga, Bos, nih dia nih veteran dari Surabaya. Surabaya. Nanti dan kita akan membacakan kayak pendengar yang belum pernah kita bacain Mas Ul. Betul. Karena ini cukup banyak ya. Waduh, Gitu. makasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman banyak. sudah kirim cerita ke kita sampai sekarang. Yang nungguin kita juga ya. Betul. Makasih banyak ya. Mantap. Mas Ul kayak minta maaf. Tulus, maksudnya tulus gitu sebagai ya. wakili orang tua ya kan. Oh, gitu. Wali murid. Saya mohon maaf ya. Ini kelakuan anak saya. Ya, salah. Ini bapak saya yang nggak bener di rumah nih.
Oke teman-teman ya, Yuk. kita jadi tanpa berbasa-basi lagi kan kita Yoi. bacotnya udah nggak jelas ya tadi. Kita Yuk, langsung aja lanjut ke ceritanya kali Masuk ya. aja langsung ceritanya Seperti ya. biasa, Pasang headset kalian matikan lampu. dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan Berikut selamat mendengarkan. Kembali lagi Balik teman-teman lagi, di guys. podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Ini sebenarnya kalau di kamera Bang Sul ya, ngomong-ngomong ya, tenda kita kelihatan kecil loh. Padahal Ya kecil, cuma ya ini aslinya gede loh teman-teman loh. Ini cukup mewah ya Bang Sul ya. mewah loh. Ini kamar mandi di dalam ya. Kamar di dalam ini kebetulan. Ada bathtub. Kebetulan ini unit terbesar yang kita sewa Bang Sul. Betul. Jadi di sini cukup lengkap ya Bang Sul ya kita. Betul. Bang Sul bahkan bawa ini loh teman-teman loh. Apa itu? Tuh. Wow, ini Kipas angin dinding. Kebetulan dibawa sama dia emang absurd sih. Yo, ini Dia fotoin, Vin, gue bawa ini nih katanya. Lu nggak usah tenang, ini nggak usah takut. Ini lampunya gede, ada kipasnya. Itu mesin Boeing apa gimana gitu kan? Nah kayak, aduh, udah ya udahlah. Biasa emang kalau orang tua atau kalau ke toko-toko furnitur belinya begini ya. bener. Ini Iya. kalau apa namanya? Emergency. Betul nggak habis mandi kalau buat ngeringin rambut pakai ini biasanya. Oh gitu. Iya, gitu. Kan takut gelap gitu ya. Bener. Iya, ada lampunya Jadi, sekalian. Ada fungsinya juga. Oh ini. iya, Makanya masuk kita akal, bawa masuk akal, juga masuk buat akal, ekspor masuk juga. Oh masuk akal, masuk akal. Yo, Oke. Tapi ke gunung bawa kipas ya lucu ya. Karena udah dingin maksudnya. Lucu emang absurd. Ya sebenarnya tadi kita ya tadi bawa Indomie Betul. nggak guna. Betul. Jadi kita di bawah ada catering. Ya, jadi kita bawa bakso bawa Indomie 10 bungkus. Oke. Ternyata nggak bisa masak. Hebat emang. Kompor di sini. Hebat. Kompornya nggak ada. Ya namanya perencanaan mendadak ya begitulah ya. Betul. Jadi kurang matang gitu. Betul. Tapi ini udah maksimal banget sih ya. Alhamdulillah Iya. ya, tenda udah ada ya kan. Semua nih walaupun bocor-bocor dikit nih kan. Ya, ini aneh ya sebenarnya. Karena ini udah ada rain cover tapi kok masih rembes aja gitu. Iya, kayaknya tampias gitu ya. Makanya kemarin suruh bilang Bang Su suruh cat juga. Kayaknya Di chat gitu. Kita kan makan waktu juga ya. Gitu. Kita nggak ngurusin tenda kayaknya. Oke teman-teman, jadi kita episode kali ini ada 2 atau 3 cerita. 2 atau 3 cerita nih. Pertama ada cerita dari Siapa, Vin? tadi dari bentar ya. Kita ada cerita dari tuh kita lihat nih, ini boleh disebut Boleh namanya nggak nih? Coba dulu baca dulu. Ini sih ada Instagramnya sih Bang Su. Ada ya. Kita sebutnya Putri lah ya. Soalnya namanya ada putri-putrinya. Nah, oh dia namanya Cia. Panggilannya namanya Cia panggilan. Jadi terima kasih untuk Cia sudah mengirimkan Cia. ceritanya. Cia itu Judulnya keren. apa itu? Ngerokok di prosotan. Kayaknya gak ada yang aneh sih. Gak ada yang aneh. Wah, sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Di prosotan ya. Ngerokok di prosotan boleh sebenarnya. Bener, Cuma kalau misalkan dia kirim ke kita berarti ada something maksud. Oh iya bener juga sih. Bener juga kan. Nah jadi si Cia ini kirim kirim cerita. Nggak terlalu panjang teman-teman, cuma menurut aku sih ini bakal unik banget sih karena judulnya aja udah unik ya Mas Sul. Iya, ngerokok di prosotan. Ngerokok di prosotan. Nah, kan nggak ada, sekilas nggak ada hubungannya sama gitu-gitu kan. Iya sih. Nah, kita sikat aja ya. Langsung aja. Nah, jadi di sini ada Instagram dan Twitternya nanti akan kita cantumkan. Karena ini agak susah ya username-nya. Nanti kita akan cantumkan ya untuk Cia ya. Oke teman-teman, jadi si Cia ini tulis begini. Halo Om Sul. Lagi-lagi dipanggil Om. Sabar ya, nggak apa-apa. Halo Om Sul. Diulang lagi. Halo Om Sul. Dan Kak Kevin. Netral kan, Kak enak kan? Iya. Gue juga dipanggil Kak dong. Oh gitu apa? Tapi bukan kakak gue. Apa tuh? Neraka. Oke. Oke, katanya gini. Aku sebagai pendengar cerita kalian dari season 1 nih. Waduh, thank you ya Putri. Nah, tapi ini pertama kali dia ngirim maksud. Katanya dia mau ikut nyumbang cerita. Nama aku Cia dan aku masih duduk di kelas 2 SMA sekarang. Oke. Aku masih sekolah.
Semoga lancar ya studinya ya Cia ya. Cia. Iya apa sih? Salah. Jelek banget jokesnya. Jadul gila. Orang tua emang begitu. Sikat. Lanjut ya. Katanya dia masih kelas 2 SMA. Okay. Nah, seputar topik mistis ya Bang Sul ya. Okay. Sebenarnya dia orangnya penakut. Penakut banget kata dia. Tapi penasaran dan suka banget ngomongin mereka. Ya. Takut tapi suka ngomongin juga nih. Nah, takut tapi demen gitu. Pengalaman horor juga lumayan banyak nih. Tapi ini aja deh yang aku ceritain. Soalnya nyebelin banget katanya. Oke, siap ya? Siap. Kejadiannya baru. 2020? Iya. Waduh anjir. Kejadiannya baru. Jadi pas 2020 bulan-bulan kemarin sore ya kejadiannya. Ibu, bapak dan kakakku pergi dari pagi sampai malam. Okay. Dia nggak ikut karena dia ada kelas online. Okay. Ya nggak enak ya, masih kerja masih sekolah ya. Lagu-lagu. Lulus jalur COVID sebenarnya. Katanya, nah dia kan nggak ikut nih kan dia kelas online. Nah sore-sore dia bosen. Akhirnya dia ngemutusin untuk ke taman dan sebat. Woi mantep. Sebat nih, karena kalau di rumah ya ketahuan orang tua lah gitu kan. Bener. Mungkin orang tuanya meskipun lagi pergi, tapi kan bau lah ya, rokoknya kan nempel tuh baunya. Bener. Nah, di perumahan dia itu sebenarnya ada puluhan klaster. Banyak. Ya. Perumahan ini termasuk perumahan real estate gitulah kayaknya kata dia. Berarti gede-gede ya, gitu. Nah, rumahku itu ada di klaster yang paling dekat sama gerbang utama perumahan. Sedangkan taman tempat aku bakal ngerokok itu letaknya di tengah-tengah perumahan dan agak jauh dari jalan besar. Okay. Nah, taman ini juga samping-sampingan sama masjid. Ingat-ingat ya, katanya detailnya ingat-ingat nih. Okay. Kenapa aku pilih taman itu katanya? Karena kalau misalkan sekiranya satpam lewat, misalkan bukan satpam penjaga klaster dia, jadi nggak ada yang ngelaporin dia kalau dia itu ngerokok. Kalau satpam klaster dia kan ntar kayak misalkan Pak David gitu ya. Pak David, anaknya saya lihat kemarin ngerokok loh. Gitu mungkin ya. Kalau satpamnya nggak kenal kan, klaster lain nggak diaduin. Tapi kalau bapaknya yang satpam gimana? Anak gue ngerokok. Bener juga ya. Gue mau laporin lah. Gue juga. Bener juga. Nah jadi, dan taman yang dia pilih itu juga banyak pohon. Dan yang main di situ dikit. Oh dikit ya. Nah, sepi berarti ya. Nah suasananya adem banget. Jadi koji gitu kata dia. Waduh mantap. Nah padahal harusnya lu curiga kenapa sepi. Nah itu dia. Nah ini dia juga bilang, padahal seharusnya aku curiga kok bisa suasananya begitu katanya. Sore-sore nih, tepat sebelum maghrib, itu kayak kopi nggak habis-habis. Nggak ada, airnya kosong. Oh nggak? Sepik doang. Oh sepik. Isinya mana angin doang. Oh biar kesannya koji ya. Oke. Nah sore nih, tepat sebelum maghrib, aku ke taman nih naik motor. Wih dia sih demi sih. Dia niat sih ke taman naik motor buat ngerokok. Wih mantap. Fine aja kata dia, nggak ada kendala. Parkirannya juga sepi. Kiri kanan nggak ada banyak orang. Jackpot lah, dia seneng lah buat ngerokok kan. Jackpot buat aku ngerokok dengan tenang. Aku duduk di perosotan anak-anak yang ada terowongannya gitu. Oh yang lorong ini. Bete sih. Kelihatannya agak abandon gitu ya, agak kayak ditinggalin gitu karena banyak coretan spidol dan agak dekil. Jadi kayak jarangnya pakai gitu lah ya. Salah. Itu agak abandon gitu. Kotor ya. Nah, jadi tapi aku gak peduli nih dan masih belum curiga. Padahal di samping perosotan itu ada pohon gede banget cuy. Duh, pohon apa nggak dikasih tau ya? Enggak sih, nggak sebut ya. Mulai nih, cek ngudut, ngerokok kan, nyulut rokok, rebahan di perosotan. Wih, keren tuh ya. Asik ya. Sambil begini. Walaupun ketutup dahan dan ranting, langit sore menuju malam masih terlihat indah. Ini lagi baca novel nih ya, asik banget ya. Agak kaget nih aku, pas tiba-tiba azan berkumandang. Agak kaget nih dia. Rokok pertamaku masih setengah. Kalau dia nyulut satu lagi agak gak keburu sholat kayaknya. Nah aku sekali lagi lihat ke arah langit dan iseng ngebatin. Aduh, keluar maghrib gini pamali gak ya? Itu amal sih harusnya. Dia ngebatin kayak begitu. Betul. Kayaknya kata dia, pada denger. Seketika dadaku berat. Oh shit. Kayak diteken. Aku refleks duduk dan meluruskan punggung, tapi masih berat katanya. Pikiranku kayak ada yang maksa mau ngosongin. Oh berarti kayak mau masuk kali dia. Mungkin bisa jadi mau dirasukin gitu ya. Gitu. Jadi dia refleks duduk dan meluruskan. Ini keras amat sih, batu apa? Kayaknya. Iya makanya.
dan meluruskan punggung, tapi masih berat nih. Pikiranku kayak ada yang mau maksa mau masuk gitu. Mata berkunang-kunang dan gelap. Aku lagi-lagi belum curiga nih katanya. Dia belum curiga. Masih mikir kalau asmaku kambuh. Oh positif. Oh buset. Kamu ada asma ngerokok ya? Hebat memang. Itu yang bikin dia ngerokok ngumpet-ngumpet. Mungkin. Betul. Kamu ada asma ngerokok ya? Hebat. Itu rokok bapaknya lagi. Wah. Buset. Katanya masih mikir nih asma kambuh kali ya, atau nggak darah rendah nih karena kelamaan duduk. Betul, pasti muter ya. Nah, ya. Tapi dia langsung berubah pikiran pas dia itu berasa kayak dipaksa melihat ke arah pohon. Ini nih gue curiga nih. Dan semakin kencang si adzan suara azan itu, badannya semakin berat, kepalanya semakin pening, darahku rasanya ditahan sehingga tidak mengalir, jadi berat. Oke. Aku jalan ke arah masjid untuk sholat maghrib dan minta tolong. Tapi langkahku jadi oleng dan berkelok-kelok. Aku mulai panik dan teriak dalam hati. Gua nggak takut, dia teriak gitu dalam hati. Dilawan. Berulang kali mengumpat agar pikiranku tidak kosong. Betul. Karena kan dia mikir nih, wah, gue bakal pingsan nih gitu kan. Kalau misalkan saya paksa ke masjid bisa bikin ricuh nih, maksudnya bisa pingsan. Betul. Jadi dia balik arah dan dia dengan susah payah ke motor. Terus dia coba nelfon pacarnya dan teman di sekolahnya, yang dekat-dekat lah telepon, tapi nggak diangkat. Terakhir teman dia yang lain, dan alhamdulillah diangkat. Oh diangkat. Aku menghubungi mereka karena makin lama semakin, kalau misalkan dia nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak ada yang mengalihkan, itu bisa kosong pikirannya. Gitu. Jadi ada yang diajak ngobrol lah gitu ya. Nah, setelah rokok habis, aku segera keluar dari area taman itu ke arah jalan besar. Tepat setelah motorku masuk ke jalan besar yang banyak lampu dan orang, rasa berat sebadan hilang. Langsung enteng. Bener-bener keluar dari situ langsung enteng. Mata dan kepala kembali ringan. Aku menyebut-nyebut nama Tuhan sepanjang jalan dan sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Segini dulu cerita dariku. Nanti kapan-kapan bakal kirim lagi tentang aku. Siap. Mimpiku dan kemudian mungkin keluarga aku sedikit. Maaf kalau misalkan ada yang kurang ngerti, soalnya aku pertama kali ngirim cerita. Nggak apa-apa, itu jelas banget kok ceritanya. Jelas banget. Makasih untuk San Horor yang mau bacain ceritaku. Semoga sehat selalu. Salam untuk semua warga desa Sukitep. Oh, desa nih. Thank you ya untuk Cia ya untuk ceritanya. Ini efeknya parah sih. Ini nggak tahu karena dia ngerokok. Sebenarnya tapi dia ngerokok sampai setengah tuh aman loh. Aman sih. Mulai muncul itu pas dia ngebatin. Betul. Karena menurut gue sih kalau ini ya namanya barang gituan, kita dia bisa baca hati kita loh. Maksudnya kayak anjing pelacak gitu kan. Kalau misalnya lu ngedus dia, ini takut nih, lu ngebayangin bentuk apa gitu, dia akan tongolin gitu. Makanya jangan mikir yang aneh-aneh. Apalagi udah maghrib, pohonnya gede, daerahnya sepi, lalu mikir yang kayak gitu, udah. Iya. Cakep dah. Jadi dah. Ya maksudnya benar. Nggak perlu dipikirin maksudnya gitu, nggak perlu nggak perlu. Tapi orang kan biasa kan ya nggak sengaja gitu kan sebenarnya kan gitu. Jadi kayak cuy itu ya cuma perkara dia lagi nge-chill di situ aja, terus dia ngebatin iseng aja gitu, itu masih sebenarnya nggak bermaksud juga kan. Urusannya jadi panjang ya. Urusannya panjang loh, hampir pingsan coba lu. Ini sudah agak oleng-oleng gitu deh. Gitu kan. Ya oke lah, itu cerita dari Cia ya. Thank you untuk Cia untuk ceritanya. Nah, ditunggu cerita selanjutnya ya. Tentang tadi dia mau cerita tentang dia juga tuh sama pengalaman yang lain. Boleh. Oke, thank you banget. Kita langsung lanjut aja ke cerita kedua. Dari siapa, Pin? Dari teman kita yang bernama ini namanya agak panjang ya, cuma kita panggil Syarif aja. Syarif ya. Syarif. Oke. Berarti ini cowok ya? Syarif ya? Syarif cowok sih? Cewek juga bisa. Bisa. Syarifah. Masuk kalau sih. Tapi cowok nih, Syarif. Cowok ya. Syarif cowok. Oke. Jadi ini teman kita namanya Syarif. Ini baru pertama kali kirim ya, karena kita baru lihat nih. Wow. Nah, ini judulnya Penghuni Mes. Mes ya. Mes kita udah sering banget dapat mes ya. Cuma memang setiap mes yang kita bacain itu semua berbeda-beda. Iya, banyak versi juga banyak ya. Versi. Nah, kayak ini kayak gimana nih gue? Kita penasaran. Coba kita lihat. Wah, panjang lo ini lu. Wow. Panjang ini. Wow. Lumayan ya. Oke, langsung aja ya. Kita akan bacakan cerita dari Mas Syarif ya. Kita panggil Mas ya. Kalau misalkan Mbak, sorry. Kita kurang tahu juga. Feeling gue sih cowok nih. Cowok sih. Cumbunya. Cowok. Cowok ya. Kecium ya.
Iya belum, gua kan tajam. Oh baunya testosteron gitu ya. Iya. Oke. Nah, ayo sikat lah. Oke, katanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Syarif ya. Malam, salam kenal Bang Sul dan Mas Kevin. Oh enggak om lu. Alhamdulillah nggak dipanggil om ya. Thank you ya. Belum kali. Belum ya. Dia bilang salam kenal Bang Sul dan Mas Kevin. Perkenalkan, nama aku Amik Syarif. Amik Syarif. Nama IG ku Amik _SY. Nanti kita cantumkan. Boleh. Kita cantumin. Katanya mari kita berteman katanya. Wow, pasti. Boleh nanti akan di follow sama teman-teman Nisan Horor ya. Aku nggak pernah absen loh dengan Nisan Horor. Wih, thank you Syarif. Gila. Ini sih bikin apa ya? Terharu gitu. Terharu. Bener banget. Nangis tuh bentar. Aku tungguin. Enggak, ini bersihin belek. Oh, bersihin belek. Oke. Bawa motor gini anjir. Oke. Mata gue jadi becerek. Ayo dah. Lanjut ya. Katanya gini. Aku gak pernah absen loh dengan Nisan Horor di podcast maupun di YouTube. Udah aku subrek juga katanya. Luar biasa. Thank you Syarif ya. Bahkan aku racunin teman-teman aku biar dengan Nisan Horor katanya. Soalnya gak nakutin, serem tapi lucu katanya gitu. Thank you Syarif. Thank you Syarif ya. Itu memang tujuan kita sih. Itu targetnya dapat banget Mas Syarif ya. Karena kita emang takut pun bisa dengar gitu. Yang seperti kita selalu bilang, penakut pun bisa dengar gitu ya. Betul. Jadi kalau dengerin kita mah mau abis dengerin abis dengerin Sersan nih mau ke kamar mandi bisa mau bikin Indomie malam-malam bisa. Santai aja bisa. Ya paling ujian nggak lulus terkontaminasi loh. Enggak ya. Oke, lanjut. Oke. Katanya gini, padahal jujur nih aku orangnya penakut banget katanya, tapi penasaran alias kepo. Tapi pas dengerin kolaborasi kalian horor tuh nggak selalu nakutin ya, jadi fun gitu katanya. Thank you ya. Thank you Syarif. Nah, karena sering dengar pengalaman horor yang lain, aku jadi tertarik nih buat berbagi pengalaman cerita hororku. Nah ini. Atau lebih tepatnya teman-teman kerjaku. Langsung aja Bang Sul dan Mas Kevin tanpa berlama-lama lagi. Sikat Syarif. Oke, cerita gini. Kejadiannya itu di daerah Cikarang. Jadi sih Mas Syarif ini kerja ada mesnya Bang Sul. Berarti nggak bisa entar itu. Kenapa? Cikarang juga. Oh, harus Cikarang juga ya. Cikarang, no. Oke. Katanya gitu, kejadian di daerah Cikarang tempat mes kerjaku. Mungkin Bang Sul tahu ya katanya. Enggak sih. Enggak. Maaf ya. Ini biasa Bang Sul navigator jago sih. Gue taunya Bekasi dan sekitarnya. Ya. Oke. Dia bilang dia asalnya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oh, deket sama lu nih berarti. Lu yang tahu berarti itu. Oh, enggak. Enggak juga ya. Aku dapat kerjaan di Cikarang karena gajinya kan lumayan. Walaupun agak males sih, sendirian dan jauh. Tapi karena dapat mes, jadi aku nggak perlu pusing cari tempat kos atau kontrakan. Ya bersyukur sih ya, enak ya. Mantap enak sih. Banget. Jadi uangnya utuh katanya. Singkatnya, aku dapat mes yang jaraknya kira-kira 10 menit dari pabrik. Kalau jalan kaki, deket sih, tapi kanan kirinya tuh masih banyak sawah, kebun pisang, dan jalanannya jelek lagi. Lampu jalan tuh jarang banget ada, bisa dihitung pakai jari. Ya Allah. Kebayang ya? Kalau shift pagi sih nggak apa-apa. Kalau shift malam lu bisa bayangin nggak kayak apa? Kata dia, tapi yang paling aku takutin sebenarnya begal kata dia. Nah itu lebih serem. Serem. Kata dia awal aku nempatin mes sih biasa aja, cuma agak lembab, banyak jeroan cewek dijemur. Jeroan maksudnya? Ya, CD. CD. Underwear. Ya, CD, DVD, Blu-ray gitu. banyak. Ya, underwear ya, undergarment. Ya, itu. Okay. Habis itu dia bilang gini. Oh, dia cewek Bang Sul. Hah, cewek? Cewek. Coba. Nih. Teman sekamarku ini ada 4 orang, termasuk aku. Kamar yang aku tinggalin bisa dibilang jorok ya, padahal kan cewek ya. Cewek. Oh, berarti namanya Syarifah. Mbak Syarif, maaf ya. Maaf ya Mbak Syarif ya. Oke. Gue salah ngendus tadi ya. Oh, salah ngendus. Maaf ya. Oke. Lu tadi yang gue ngendus, bawa terasi tadi. Mantan bawa cowok ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi Mbak Syarif dia bilang teman sekamarku itu ada 4 orang termasuk aku. Kamar yang aku tinggalin itu bisa dibilang jorok. Padahal kan aku cewek, pada cewek ya katanya. Betul. Duh, jadi buka aib nih kata dia. Tapi aku nggak pusing lah katanya. Aku cuma taunya kerja pulang tidur gitu-gitu ya terus katanya. Sampai ada kejadian yang aku dengar dari warga sekitar mesku. Pas aku pulang kerja shift pagi. Itu kan jam 3 tuh. Aku mampir dulu nih ke tukang es dekat situ. Tunggu deh, jam 3 apa ini? Jam 3 pagi. Sore dong. Oh, kan dia shift pagi. Oh ya sorry. Sorry ya.
Tapi jam 3 pagi ke tukang es ngapain? Makanya gue bingung jadinya. Jam 3 apa ini? Iya makanya. Jam 3 sore. Sore. Iya, enggak apa-apa minum es. Dia bilang, "Aku mampir dulu nih ke tukang es batu tukang es dekat situ." Terus ibu-ibu di sana pada bisik-bisik gitu. Aku lempar senyum aja ke mereka sampai beberapa menit kemudian salah satu ibu-ibu tersebut menyapaku. Dia bilang, "Adek tinggal di mes ya?" Aku jawab, "Iya Bu," katanya gitu. Terus ibu bilang gini, "Itu bilangin temennya yang lain ya, jangan jorok gitu," katanya gitu. Terus kan dia heran ya, sambil penasaran. Aku bilang, "Iya Ibu, saya baru. Kenapa ya Bu?" Katanya salah satu tetangga yang di situ profesinya pemulung. Dia biasa jalan menjelang subuh katanya. Oh. Jadi apa ya? Gini. Jadi mes dia tuh sebelahnya tuh tempat pembuangan sampah. Nah, jadi ada pemulung. Jadi ibu-ibu tadi tuh tahu ceritanya itu dari salah satu pemulung. Nah, pemulung ini tuh ngelewatin mesnya dia pas ke tempat pembuangan sampah. Tunggu. Pemulungnya jelas gua dong. Oh, enggak. Oh, lihat ke sini kok. Sama aja. Kan gue sobek. Gue pemulung hati wanita. Luar biasa. Ayo. Jadi si pemulung tadi itu kalau misalkan mau ke tempat sampah itu lewat mesnya dia. Oh, oke. Terus? Nah pas pemulung itu ngelewatin mes aku dan tempat pembuangan sampah itu dia lihat dari jauh kayak ada sosok cewek. Itu lagi nongkrong ngadep lubang ventilasi mesnya dia. Waduh. Nah pemulungnya berani itu orangnya, disamperin sama dia. Terus? Dan tahu apa yang dilihat? Ya itu Miss K. Oh shit. Aduh. Lagi nongkrong sambil ngisepin darah dari pembalut. Aduh, gila. Itu sih epic ya. Itu benar-benar jorok sih. Itu yang maksudnya yang barang internal cewek yang harusnya dia di dalam orang nggak main lempar sembarangan gitu. Dia buang seenaknya itu mancing loh. Iya, mancing. Kayak lu ngasih makan dah. Benar. Seketika aku merinding katanya diceritain begitu. Si sang pemulung itu benar-benar ngelihat dari pembalut itu masih banyak darahnya sampai dari gini ya. Dari banyak nih darahnya. Itu diisep sampai benar-benar kering abis gitu. Emang kalau anak Indihome bilang kalau misalnya lagi makan pembalut tuh kayak begini kayak lagi makan apa sih mangga tuh kalau dikupas kulit terus dibikin kotak-kotak gitu. Iya. Gini. Iya benar. Begini makannya tuh ada yang pernah cerita ke gue tuh anak Indihome. Sumpah. Asik banget, nikmat banget. Aduh, gue jadi mual. Gila. Katanya abis makan itu terbang sambil ketawa. Cerita lainnya dari teman sekamarku, sebut saja namanya Bella. Waktu itu aku harus pulang ke Jakarta karena ada urusan keluarga. Jadi yang tersisa hanya ada Bella, Nia, dan Wati. Ini nama samaran ya. Nah, si Bella tuh anaknya agak nggak peduli sama yang lain. Jadi dia nggak peduli sama temennya mau pulang jam berapa, terserah. Dia anaknya pendiam. Oh, bodo amat. Ya cool lah gitu ya. Bukan jahat gimana, cuma cool aja. Gitu. Cool, dingin gitu. Dingin. Kulkas dong berarti. Oh iya, sejenis itulah. Sampai akhirnya dia ngalamin kejadian ini. Sampai aku nggak mau tinggal di mes lagi. Berarti parah nih. Jadi gini, temanku yang namanya Nia, itu bisa dibilang nakal. Dia suka nyelinap keluar malam-malam terus pergi sama pacarnya. Kadang sampai nggak pulang. Dan lagi Bella nggak peduli. Jadi kata Bella, udah beberapa hari dia sering lihat Nia di mes. Biasanya kan jarang. Tapi tumben si Nia ini kok nggak banyak ngomong. Nah, biasanya kan bawel. Gitu kan. Bella malah senang dia diam, jadi nggak berisik. Bella mikir, wah bagus nih, tumben nih anak diam kan. Gitu kan. Sampai suatu hari Bella itu kebangun malam-malam karena haus. Bella tuh sering lihat Nia itu duduk di atas lemari sambil mainin rambut. Pas ditanya malah senyum-senyum. Tapi Bella nggak peduli, cool kan. Dia lanjut aja tidur sampai malam berikutnya. Emang cool tuh penting ya? Penting ya. Bodoh amat tuh gue mau lihat teman gue lagi di atas lemari mainin rambut. Itu aneh banget cuy, absurd. Karena ada pepatah silent is gold. Diam-diam berak. Diam-diam berak. Ini silent kelewatan. Ini beyond ini sih. Beyond silence ini mah. Beyond silence. Nah, terus habis itu dibilang sampai malam berikutnya nih, si Bella bangun nih, sayup-sayup dia lihat Nia lagi duduk di atas lemari sambil liatin si Bella. Bella udah ngerasa aneh nih.
bukan kok, lu mulai ngerasa aneh telat, Bel. Iya, telat. Maksudnya dari kemarin udah aneh ini mah. Cewek di lemari naik ke atas lemari main rambut. Aneh lah. Udah weird banget ya, aneh. Katanya Bella udah mulai ngerasa aneh nih. Bella mikir, wah enak gila kali ini ya, katanya. Karena udah mulai terganggu, Bella dipandangin terus kan sama si Nia. Besok paginya dia cerita sama si Wati. Terus? Nanya what, gak enak banget. Wati gitu kan. Si Nia habis diputusin ya. Tengah malam duduk di atas lemari, senyum-senyum kayak orang gila, katanya gitu kan. Terus Wati bilang gini. Kamu ngapain dia, gue penasaran. Wati bingung nih. Lah. Emang lu kagak tahu? Nia tuh kan ngekos sekarang sama dekat kosan cowoknya. Udah pindah anjing. Udah 1 minggu. Oh shit. Damn. Pala gua gatel. Terus Bella yakin. Bella bilang gini, apaan cuy, lu yang bener aja. Tadi malam dia di sini ngeliatin gue. Gitu kan. Bella sama Wati ya cuma bisa saling natap, dan akhirnya mereka nggak ada yang tinggal di mes lagi, termasuk aku, katanya. Cabut semua ya? Cabut gila, bodo amat gue mah. Tapi ya iyalah, gue mending keluar duit dikit, keluar duit beberapa buat ngekos sih, gila, daripada kayak gitu, bete banget. Tapi akibat ulah sendiri gue bilang, karena jorok, benar. Betul. Ya please lah ya, jangan jorok gitu ya. Nah kayaknya Wati punya banyak cerita lagi sih, tapi aku udah mulai jarang ketemu dia. Kejadiannya akhir 2018 tepatnya. Nanti kalau dia ketemu Wati lagi, dia korek-korek lagi deh pengalaman dia di sana. Korek-korek ya, pakai linggis dia lagi. Gua kelitikin dia. Biar ngaku ya. Kelitikin pakai celurit. Katanya gini. Thank you. Sekian dulu ceritanya Bang Sul dan Mas Kevin. Maaf kalau penulisannya kurang rapi. By the way, makasih udah dibaca ceritaku. Maju terus Horong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Luar biasa ya. Siapa ini tadi? serem. Dari tadi Cia. Cia ya. Kok Cia? Cia yang tadi ngerokok. Syarif. Mbak Syarif. Syarifah kali ya. Syarifah mungkin ya. Wah, kayaknya berhijab nih kayaknya, namanya Syarifah nih. Islami banget namanya. Thank you ya Kak Syarif ya. Untuk pengalamannya yang aku sih ngeri yang pertama sih. Iya sih. Dan sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngelihat sesuatu yang wujudnya teman kita, saat itu kita nggak takut pasti. Nah pas kita udah dikasih tahu, lu kagak tahu dia udah ngekos seminggu, itu baru merindingnya sampai itu siapa anjir, sampai ke sini nih. Itu siapa anjir, ya kan? Lu pas ngeliat tuh nggak takut, tapi pas udah kayak lu nggak tahu dia udah ini langsung gusi gua sampai gatel gitu anjir. Tuh apa ya namanya, kayak sih menyerupai gitu ya, kayak biasa lah. Iya. Orang masih hidup temen ya? Masih hidup. Ya tapi bete juga sih masih hidup diserupain gitu ya. Iya. Jadi Bang Su ada gak sih yang waktu itu kayak yang menyerupai gitu? Wah, ada dong, tapi yang nyerupain istri pernah gua loh. Pernah. Yang di kontrakan biru. Oh, kontrakan biru. Iya. Ada. Itu yang di mana sih? Tapi yang lihat bukannya anak ya? Itu orang lain, anak kecil dua biji yang niruin istri gua, niruin anak gua, yang gua lihat langsung dengan mata kepala gua itu niruin istri gua. Oh iya benar. Wah, untung gua gak cium. Oh, untung aja. Oh iya dong. benar. Waduh, itu ternyata bukan. Soalnya istri gua tuh baunya khas dia. Oh, baunya kayak curut keinjek gitu ya. Astagfirullahaladzim. Lapor kali. Lapor. Jangan. Ini ada nih kontaknya nih. Jangan canda loh. Wangi dia, bau kembang ya. Bau kembang ya. Pasir. Jahat banget. Sama aja ya. Oke. Jadi kita akan lanjut ke cerita selanjutnya ya, Mas Sul ya. Bentar, ini kita udah tuh masih baru bentar. Kita tambahin satu lagi lah ya. Satu lagi lah, kurang dosisnya lah, tambahin. Oke, kita lagi buka-bukain dulu. Soalnya di sini sinyalnya susah, teman-teman ya. Susah jadi sinyal ini cuy. Ya maklum lah ya, karena kita di ketinggian kurang lebih berapa tuh? 870 meter di atas permukaan laut. Gitu. Tambahin 200 meter lagi. Waduh. Kena matahari panas tuh. Oke nih, udah ada ceritanya ya. Udah kebuka nih. Dari siapa nih? Lemot sorry ya teman-teman ya. Oh, dari Lemot yang ngirim. Oh, bukan. Oh, ininya. Mas Noca. Mas Noca. Pak Sutradara nih. Pak Sutradara ya. Maaf. Mantep nih. Oke, Mas Noca ya, cerita dari Mas Noca. Kita juga tadi baru lihat-lihat. Oh ya deh, ini aja deh gitu.
susah buka ya soalnya. Noca, thank you banget ya Cak ya. Thank you banget. Ini nggak ada obat lah ini gila. Iya, ini nih cerita Mas Noca. Lu tau gak dia kalau ngirim ini ngetik 80% itu pakai HP dan tulisannya rapi dan gak ada yang typo. Seriusan? Dia pakai HP ini. HP dia, HP. Oh, kira pakai diketik pakai komputer. Pakai HP temennya yang ngetik, dia cuma ngomong doang. Oh gitu. Enggak juga, enggak. Temennya dia yang ngetik sendiri. Juru tulis ya, tulis ya. Iya, HP-nya Android loh. Luar biasa. Pakai di layar gitu udah biasa cuy. Iya benar. Gila, mantep ya Noca ya. Tapi memang soal rapi ya. Thank you banget ya Mas Noca udah sharing kita ceritanya. Jadi cerita kali ini panjang Mas Sule. Panjang ya. Panjang dan judulnya adalah unik nih. Pasti Satu jari telunjuk. Lah ngapa? Jadi tunjuk apa itu? Nah, aku suka nih judul yang aneh begini, kita nggak bisa ketebak. Iya sih. Sikat ya. Penasaran lu. Okay. Cerita dari Mas Noca. Oke. Judulnya Satu Jari Telunjuk ya. Maksudnya tulis seperti ini. Halo Sersan Horor. Halo Cak Sul dan Cak Kevin. Wih, mantap. Ya, beda-beda. Tapi besok Koko Sul. Hebat. Koko Krans. Koko Krans. Cak itu kayak setahu gue panggilan buat orang Surabaya apa Madura gitu. Cak. Kayak Madura deh. Madura ya. Cak ya. Cak Sul dan Cak Kevin. Okay. Halo Sukita semua, apa kabar? Semoga baik. Alhamdulillah baik. Kemarin sebelum aku nulis ini, aku ngeliat ada tukang tambal ban, namanya Cak Sul. Dah. Jadi pengen nyoba manggil kalian pakai Cak nih, khas Jawa Timuran. Oh, Jawa Timuran ya. Mantap. Sikat ya. Ini pengalaman ayah, kakek dan nenekku. Tapi yang cerita ayahku. Okay. Semoga kalian suka ya. Dan spoiler dikit, ini ceritanya panjang. Sekitar 2.400 kata. Oke, gue sih oke aja. Oke aja. Makanya enjoy ya Bang Sul. Enjoy. Semangat ya katanya. Jangan capek baca ceritaku. Enggak kok, gue kuat kok. Kan gue yang baca. Iya. Gitu. Kayaknya. Yeah. Tapi aku kasih garansi nih, ceritanya pasti seru katanya. Manjir. Langsung aja ya biar nggak kelamaan intro. Selamat mendengarkan. Hup, mantap. Nah, waktu itu ayahku, kakek dan nenekku tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Wow. Saat itu ayahku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Kalau nggak salah tahun 1980. 80 ya. Wow. Ini ngop aja ya, nggak ngantuk ya. Kalau nggak salah tahun 1980 katanya. Beliau tinggal di Manado karena ikut ayahnya atau kakekku. Memang dinas di angkatan laut di sana. Dan saat itu kakekku jabatannya letnan kolonel. Letkol ya. Letkol. Gue juga ada tank gen. Apa tuh? Tetangga jenderal. Jadi kalau gue ditilang, jenderal itu saudara gue. Oh gitu. Dilepas. Oh lepas. Besok baru bayar. Sama aja. Nyicil 4 kali lagi. Siap Pak Letkol, lanjut. Langsung ya. Katanya gini, kejadian ini terjadi beberapa waktu setelah nenekku memeluk agama Islam. Setelah sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan. Nah, mualaf ya? Mualaf masih? Mualaf benar. Nah, masuknya nenekku ke Islam inilah yang menyelamatkan kakek dan nenekku serta beberapa rekan kerja kakekku dalam sebuah kejadian yang menurutku cukup menyeramkan. Baru penasaran ya ini. Ngeri kayaknya. Nah, ayahku ingat hari itu adalah hari Minggu. Yang kebetulan juga bertepatan dengan malam Senin Kliwon. Hari Sabtunya, kakek, nenek, dan ayahku dan beberapa rekan kerja sedang berlibur bersama. Rombongan itu berangkat dengan 4 mobil. Mobil pertama adalah mobil sedan. Ini detail ya. Mobil pertama ada mobil sedan, mobil kedua ada mobil kijang yang dikendarai kakekku. Harganya nggak dicantumin. Oh nggak usah, ini bukan showroom. Bursa mobil bekas ya. Dan 2 mobil lainnya adalah mobil jenis Elf yang disewa untuk pulang pergi perjalanan liburan kala itu. Hari Minggu itu rombongan kembali ke kota Manado. Di tengah perjalanan, rombongan ini melewati perkebunan kelapa yang sangat luas. Wah ini adventure itu nih, perjalanan gitu nih, seru nih, seru nih. Ya. Kayak ada jalan ceritanya. Step-stepnya, gitu. Betul. Keren emang, adventure. Nah di tengah-tengah kebun kelapa, salah seorang rekan kakekku ini, kita sebut aja Om Dadang ya. Dia kenal. Dadang. Ya teman kita tuh, Dadang namanya. Sebut aja Om Dadang. Om Dadang ini kebelet pengen pipis. Klasik ya masalahnya. Pasti ya. Akhirnya rombongan pun memutuskan untuk berhenti sejenak di perkebunan kelapa tersebut. Satu pipis 4 mobil berhenti loh. VIP banget nih Om Dadang ya. Kayaknya yang lain juga mau pipis juga. Mau pipis juga ya. Barengin sekalian. Yeah. Pokoknya tips liburan tuh gini, lo ketemu WC lo pipis aja, butuh nggak butuh. Betul. Benar, itu tipsnya penting banget tuh. Karena kalau udah di tengah jalan, maksudnya lagi perjalanan nyari susah gitu. Benar. Ribet. Lah habis lo benar-benar. Kalau cowok mah gampang ya kan? Iya sih. Sama cewek.
Benar. Kalau cuma buang ke tangki bensin juga apa? Iya bener, paling bensinnya agak ngendet dikit. Benar. Nah, Om Dadang pun mencari posisi yang tepat dan nyaman untuk buang air kecil. Posisi mantap. Striker apa gimana? Oh enggak, back dia. Mau kencingnya ribet banget. 442. Sedangkan anggota rombongan lainnya itu akhirnya memutuskan untuk turun dan menikmati pemandangan. Oke. Gitu ya. Melihat pohon-pohon kelapa dengan buahnya yang menggiurkan, akhirnya rombongan sepakat untuk memanjat. Aduh, ada aja kerjaannya dah. Gue udah nangkep nih. Dari sini gue udah nangkep nih. Dan mengambil beberapa kelapa untuk dikonsumsi bersama-sama. Sebagai catatan aja, di Manado pada saat itu memang diperbolehkan mengambil buah dari kebun warga. Oh gitu. Nah, Oke. Namun adatnya setelah mengambil sampah-sampah sisa itu, sampah sisa-sisanya itu harus ditata rapi ya. Jadi nggak buang sampah sembarangan. Oh, intinya boleh, yang penting jaga kebersihan gitu. Betul. Ya. Wah, boleh, mantap. Nah, seusai makan degan, minum air kelapa dan beristirahat sejenak, rombongan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kebetulan salah satu supir dari mobil itu adalah warga setempat yang mengerti adat tersebut. Oh, oke. Sedangkan rombongan sama sekali tidak ada yang berasal dari Manado, kebanyakan orang Jawa. Supir tersebut mengambil sampah-sampah degan dan ia tumpuk jadi satu di bawah salah satu pohon kelapa. Setelah ia selesai menyusun sampah-sampah buah kelapa tersebut sampai bentuk piramid, bentuknya jadi piramid tuh sampah-sampahnya, ngelucut ke atas. Dia masuk ke mobil karena tugasnya adalah sopir yang harus menyiapkan kendaraan sebelum rombongan masuk kembali ke dalam mobil. Naas nih ya, salah seorang rombongan, sebut saja Om Tio, yang merupakan orang terakhir yang masuk ke dalam mobil, telah berbuat sesuatu yang sangat fatal. Kenapa, Bin? Om Tio ini nendang tumpukan piramid tersebut hingga berserakan tercecer. Entah apa alasan Om Tio melakukan itu, entah iseng atau apa. Mungkin nggak sengaja juga bisa sih ya. Ya mungkin dia lagi berangan-angan kayak Cristiano Ronaldo kali. Oh mungkin. Tendangan bebas gitu kan. Nah, tendangnya itu sambal kelapa kan. Ya diiseng nih kayak ini. Berantakan lagi deh ya. Nah, berantakan lagi. Oke, terus ayahku bahkan kakekku pun tidak tahu. Ya kan dia si Tio ini kan terakhir masuk mobil, nggak ada yang ngecek lagi. Betul. Sesudah membuat tumpukan piramid itu berserakan, baru dia masuk ke dalam mobil. Sayangnya nggak ada yang tahu nih dia nendang tumpukan itu. Karena semuanya sedang sibuk hendak masuk ke dalam mobil. Nguap bentar. Ngantuk gimana nih? Enggak ya? Enggak ngantuk. Ya? Nguap aja. Di muka pakai kopi gue Oh enggak, thank you. Bikin semut mukanya entar. Bahkan si sopirnya ini sopir yang tadi Nata itu pun dia nggak tahu Bang Sul. Karena dia kan udah di dalam mobil. Rombongan pun melanjutkan perjalanan nih. Aku akan menjelaskan urutan kendaraan dan penumpang dari kendaraan itu yang memiliki andil dalam cerita ini. Atasan kakekku yang berpangkat Laksamana pertama. Anjir berarti angkatan laut. Oh ya benar, tadi angkatan laut. Rombongan jenderal semua ya. Benar kayaknya. Om Bakyo ya, sebut aja Om Bakyo, itu berada di mobil pertama. Om Bakyo ini memiliki pegangan atau kodam yang cukup kuat. Oke. Waduh, mantap. Kakekku dan nenekku berada di mobil kedua dan posisinya nenekku adalah seorang mualaf baru. Ya kan? Lalu atasan kakekku yang lain, jabatannya kolonel, sebut saja Om Heru, berada di mobil ketiga. Om Heru ini juga ada pegangan, kuat juga. Ada pegangan semua ya. Dan terakhir ada Om Tio sama Om Dadang. Belum seberapa jauh dari lokasi tadi mereka berhenti tuh, tepat pada sebuah belokan. Mobil penumpang di mobil 1 dan 2, terutama mobil ketiga, terkejut mendengar suara teriakan. Anjir. Teriakannya gini, mobil belakang terguling. Anjir. Nah, serem juga tuh. Suara itu kemudian diikuti suara besi yang membentur aspal. Nah, diikuti suara teriakan dan terlihat mobil elf itu terguling sampai mengeluarkan percikan-percikan api ketika badan mobil itu bergesekan dengan aspal. Mobil keempat mengalami kecelakaan secara tiba-tiba. Mobil 4 ada siapa tadi? Maksud inget Om Tio sama Dadang. Om Dadang, iya. Nah, tadi Om Dadang pipis, Om Tio nendang piramid. Wah, berdua itu. Ya kan? Satu mobil ya? Satu mobil. Mobil keempat ini mengalami kecelakaan secara tiba-tiba. Mobil elf tersebut yang penuh dengan penumpang tiba-tiba saja menggelinding, nggak ada sebabnya. Astagfirullahaladzim. Dan terjungkir dengan posisi roda menghadap ke samping. Oh begini ya? Nah, samping. Dan pintu menempel ke tanah. Oh iya, kebayang. Beberapa penumpang kelempar keluar. Namun ada beberapa yang tetap berada dalam. Nah, ketiga mobil lainnya dong itu segera berusaha menolong, membantu para korban. Mobil elf itu yang kayak Grand Max nggak sih?
Bukan. Elf itu kayak ini sih, apa namanya, yang dari Jakarta Bandung tuh. Oh iya, mobil itu mobil shuttle iya, gitu. Shuttle itu segitu. Oke. Gede, isinya mungkin bisa 12 orangan. Oke. Segitulah kurang lebih lah. Nah katanya gitu, ketiga mobil lainnya segera berusaha menolong, membantu para korban. Namun setelah menghitung jumlah korban, ternyata kurang 1 orang. Kalian bisa nebak dong, yang nggak bisa ditemukan adalah Om Dadang. Om Tio pun ada ketemu nih Om Tio nih, tapi kakinya luka, jadi nggak bisa susah jalan. Tapi Om Dadang nggak ketemu cuy. Ya kan itu kan maksudnya kalau kejadian mobil itu kan at least kan di sekitarnya kan. Pasti nggak jauh-jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Betul. Tapi Om Dadang hilang cuy. Kemana tuh? Kecelakaan itu terjadi beberapa menit setelah maghrib. Dan langit semakin gelap. Gelap, susah nyari gitu. Terus tiba-tiba terdengar suara orang lagi ngorok. Aneh gak cuy? Contoh nggak? Ah iya, cakep banget. Oke. Udah. Thank you, Bang Sul. Thank you. Terus. Beberapa orang mencoba mencari di mana sumber suara mengorok tersebut. Oke. Ini tiba-tiba nih ngorok gitu kan, lagi panik-panik, kok tidur siapa nih gitu kan. Terus? Ternyata asal dari pintu mobil yang berada di bawah. Yang tertimpa di bawah mobil itu. Oke. Nah, dengan bantuan beberapa orang yang semuanya anggota TNI AAL, keker, mobil diangkat dan digulingkan. Terlihat Om Dadang tergeletak di tempat di mana atap mobil tadi berada. Om Dadang berarti ketimpa mobil. Oh, ketimpa. Oke. Gila cuy, Om Dadang ketimpa mobil yang terbalik tadi, yang tadinya banyak orang di dalamnya. Dan anehnya selama evakuasi, tidak ada yang sadar bagaimana Om Dadang bisa berada di bawah mobil. Ajaibnya Om Dadang masih hidup. Semua korban gak ada yang meninggal. Dan rombongan segera meminta bantuan untuk membawa Om Dadang dan kondisinya paling parah untuk dibawa ke rumah sakit. Om Dadang pun dirawat di rumah sakit. Niatnya mau liburan ya, jadi begini ya. Gitu ya. Nah, terus anggota rombongan pun banyak yang menjenguk dan melihat kondisi Om Dadang. Satu ketika saat sedang ada yang menjenguk, kebetulan Om Dadang sedang terjaga. Akibat kecelakaan itu, rahang Om Dadang itu sampai miring parah. Kayak dislocation gitu loh. Kayak ini ya. Kayak lepas gitu lah sendinya lah. Mungkin benturan keras kan. Rahangnya kegeser ya. Benar, rahangnya geser ke samping. Tiba-tiba Om Dadang menggerakkan tangannya, terus megang rahangnya yang dislokasi itu, terus narik paksa ke dibenerin maksa gitu. Shit, ow. Ngilu. Kedengeran suara krek gitu katanya. Ih, anjir. Mirip suara tulang yang retak atau digeser paksa. Bisa kalian bayangin ya katanya. Setelah itu rahangnya Om Dadang langsung bener. Balik lagi ya. Sedikit agak bener tapi nggak sampai maksimum sih. Gitu. Tiba-tiba Om Dadang bilang, saya mau makan. Tiba-tiba habis itu suster kasih makan. Terus disuapin. Pas udah makan, Om Dadang bilang, udah. Katanya gitu. Aduh anjir, ini parah banget sih. Kenapa? Tadi kan tangannya miring nih. Iya, dilurusin. Dibenerin, lurusin. Terus saya mau makan. Suapin, makan. Om Dadang bilang, udah. Rahangnya dibalikin lagi. Krak. Anjir. Rahangnya dibalikin lagi ke posisi yang rusak tadi. Cuy. Absurd abis sih. Shit man. Oh my god. Aneh banget sih, ini speechless sih, gila. Udah makan ya. Terdengar lagi suaranya krak gitu. Dan rahangnya kembali miring dengan parah. Bener-bener kembali seperti sebelum dia membentukkan posisinya tadi. Gatel. Suatu waktu kakekku diminta untuk hadir rumah sakit. Atas bisa ngelihat ya, ada punya pegangan kayaknya. Mungkin. Tadi ya sih itu. Atas permintaan Om Dadang. Om Dadang yang minta kakeknya datang. Kebetulan Om Dadang ini memang bawahan kakekku. Kakekku pun mengajak ayahku ke rumah sakit saat itu untuk menemui Om Dadang. Sesampainya di rumah sakit, kakekku disambut oleh suster jaga. Pak Letkol, silakan masuk. Anaknya di sini aja. Lebih baik bapak masuk sendirian. Jadi papanya si Mas Noca nggak ikut ya. Nggak ikut sama dia. Suster itu ngomong sampai agak ketakutan. Ayahku yang mendengarnya merasa aneh dong dengan perkataan suster itu. Justru semakin penasaran. Ketika kakekku beranjak menuju pintu kamarnya si Om Dadang nih, ayahku melompat untuk mengintip terlebih dahulu dari jendela kamar Om Dadang. Di sana ayahku terkejut. Kenapa lagi, Bin? Karena Om Dadang itu terlihat sedang jatuh
Aneh kan? Terlihat sedang jatuh, tapi Om Dadang nggak jatuh. Gimana itu? Gimana? Akan kugambarkan dengan jelas apa yang dilihat ayahku. Om Dadang berada pada posisi rebahan dan sedang terjatuh dari kasurnya. Om Dadang menahan dirinya yang terjatuh. Jadi Om Dadang itu nahan badan dia itu pakai satu jari telunjuk. Oh shit, keren. Jadi gini, kayak mau jatuh dari kasur, badan dia jatuh dari kasur. Tapi cuma satu jari telunjuk itu masih nyangkut di kasur. Oh begini. Ini absurd banget sih. Ini absurd banget sih, aku merinding sih anjir. Aneh sih. Rahang itu satu telunjuk gitu. Ini absurd sih, parah banget sih. Tapi kayak model kerasukan gitu. Cuman kayaknya ini kayak film-film horor yang disturbing gitu masih cuy. Iya sih. Kayaknya emang gimana ya? Ini aduh ngeri sih. Ini parah sih. Serem cuy. Om Dadang menahan dirinya yang dari jatuh dengan satu jari telunjuk yang ia pegangkan ke kasur. Dan tubuhnya melayang, tidak menyentuh ke tanah. Oh shit, bukan dia, itu bukan Dadang sih ini. Benar, tubuhnya melayang dengan hanya berpegangan menggunakan satu jari telunjuk untuk menahan bobot tubuhnya dari menyentuh tanah. Tubuh Om Dadang benar-benar melayang seperti itu, tanpa bergetar karena terlihat kesulitan mengangkat badan sendiri atau apapun. Pokoknya nggak kelihatan kesulitan, ya melayang aja gitu. Nyangkutnya cuma pakai satu jari. Kayak cara sulap ya. Ayahku terperanjat melihatnya, dan tiba-tiba Om Dadang menoleh ke jendela menatap ayahku dan langsung tersenyum menyeringai dengan lebar. Ayahku yang kaget langsung berjongkok menghindari tatapan Om Dadang yang terlihat menyeramkan. Kakekku di saat yang sama masuk ke dalam kamar rawat Om Dadang. Om Dadang langsung bilang gini, Subekti nama kakeknya mungkin ya. Subekti, ujar Om Dadang memanggil. Bantu saya rebahan, katanya. Akhirnya kakekku membantu Om Dadang bangkit dari posisi melayang dengan mengaitkan satu jari telunjuk tadi itu. Terus si kakeknya itu bantuin Om Dadang untuk balik lagi ke kasur, tiduran lagi. Kakekku dibantu beberapa perawat yang memang sudah bersiaga di depan kamar itu. Om Dadang pun dapat kembali rebahan di kasurnya. Saat itu kakekku sudah yakin itu bukan Om Dadang. Ya iyalah cuy. Tak lama kemudian mulai tercium bau busuk yang sangat khas di kamar tersebut. Sebuah aroma busuk yang ayahku ingat betul seperti apa. Aroma itu tercium dari kamar Om Dadang dan secara spesifik dari tubuh Om Dadang. Aroma itu selalu tercium apabila berada di sekitar kamarnya si Om Dadang itu. Akhirnya kakeknya nanya, kamu siapa? Om Dadang lah kemudian memegang rahangnya dan membentukkan posisi rahang yang miring itu. Krek gitu lagi. Dan kemudian menatap kakekku. Namaku Joni, katanya. Aku dulunya mati kecelakaan, katanya, di kebun kelapa itu. Kakekku langsung teringat kembali kejadian mengenaskan di hari Minggu itu. Om Dadang berucap kembali, aku dulu diselamatkan oleh pemilik kebun. Dia merawat tubuhku yang penuh darah, menguburkannya, dan akhirnya aku pun mengabdi kepadanya untuk menjaga kebun miliknya itu. Mungkin gak ada yang ditemuin terus dikuburkan dengan layak ya. Terus kakekku nanya, kamu apa? Kata si Joni, aku mau tumbal, katanya. Minta deh. Teman kau ini udah mengincengi wajahku, katanya. Mengencingi wajahku. Si Dadang ini ya, Om Dadang ya. Dan teman kau yang lain itu menendang buah kelapa mengenai kepalaku. Fatal cuy. Aku mau tumbal yang setimpal dengan perbuatan teman kau itu, katanya. Ayahku sudah lupa tumbalnya itu yang dimintanya apa. Namun yang jelas tumbal itu bagaimanapun wujudnya tidak baik untuk diberikan karena itu perbuatan musyrik. Betul, jangan diturutin. Joni juga bercerita soal adat menumpuk sampah buah kelapa itu ya. Dan menyatakan alasan kenapa kakekku yang diminta datang, bukan atasan-atasan yang lain. Karena si Joni takut sama kodam mereka. Itu kakeknya kan enggak. Terus Joni juga berkata, kau adalah orang yang menuntun Subekti. Kau ada orang yang beruntung, Subekti. Istri kau itu seorang mualaf baru, masih suci. Aku tidak berani menyentuh dia. Karena itu kamu selamat, katanya. Gitu. Terus dibilang, setelah itu Joni menyuruh kakekku pulang untuk memberikan apa yang dia minta. Joni juga bilang, kalau yang datang adalah atasan kakekku, ia akan kabur sebelum mereka datang. Dan akan kembali masuk ke Om Dadang. Kakekku pun berpamitan dan mengajak ayahku pulang. Sebelum pulang, para suster pun berterima kasih kepada kakekku karena berkenan untuk datang.
Saat itu Om Dadang sedang berada pada posisi melayang itu. Belasan perawat pria rumah sakit TNI itu sudah berusaha mengangkat tubuh Om Dadang. Namun tidak ada yang kuat mengangkat tubuh melayang itu, meskipun sudah diangkat beramai-ramai. Barulah pas kakekku tiba, tubuh itu bisa diangkat dengan mudah oleh kakekku. Gitu. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, kakekku mengantar ayahku pulang. Dan beliau langsung mengunjungi rumah kedua atasannya untuk berkonsultasi lah ya perihal si Om Dadang tadi ini mau gimana nih gitu kan. Ada solusi nggak nih? Nah, terus diceritain juga nih minta tumbal segala macam gitu kan. Terus Om Bakyo sama Om Heru bilang sama si kakekku untuk tidak menuruti segala pemerintahan si Joni itu. Namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki kemampuan apapun, hanya pegangan saja. Saat itulah kakekku teringat pada salah satu sopir yang bekerja di kedinasan TNI, namanya Om Dirman. Dirman ya. Beliau dulu pernah menolong nenekku yang mengalami suatu masalah gaib, yang tentunya akan kuceritakan di lain kesempatan. Oke, jangan dihabisin. Buat betul. Kapan-kapan lagi, gila menarik. Ceritanya panjang katanya, jadi tadi akan ceritain next ya. Ini udah habis yang ini? Belum. Lanjut aja. Kakekku pun kemudian menuju kediaman ke rumahnya Om Dirman ya. Terus si kakek ini ketemu Om Dirman nih, ketemu Om Dirman yang sopir TNI tadi ya. Pas udah diceritain si Om Dirman udah tahu duduk perkara gimana. Om Dirman pun meminta izin untuk berkonsultasi dengan gurunya terlebih dahulu. Gurunya di mana? Di Banten. Di Banten. Mantap. Om Dirman dulunya pernah berguru pada guru spiritual di Banten. Jadi beliau memiliki ilmu yang mumpuni lah ya. Banten yang dapat ia gunakan untuk menolong orang lain. Mantap. Gitu. Nggak disangka nih, guru Om Dirman bilang si John ini kebetulan itu murid saya juga. Katanya. Masih kenal. Nah, guru Om Dirman pun berkata bahwa beliau akan menangani masalah ini sendiri dari jarak jauh tentunya. Karena sang guru berada di Banten, sedangkan si Johnny berada di Manado. Itu. Bisa ya? Bisa wireless gitu Jawa bisa. Itu ke Sulawesi itu kan agak jauh. Biasanya ruang lingkupnya kan nggak bisa keluar dari daerah itu. Ini kalau biasanya itu Jawa, sakti berarti cuy. Bisa nyampe jauh gitu. Sakti cuy berarti. Mantap ya. Nah, akhirnya keesokan harinya kakekku kembali diminta ke rumah sakit oleh Om Dadang. Saat itu kakekku merasa takut dan enggan menuju rumah sakit karena sudah tahu nih kalau yang ia akan temui adalah bukan si Dadang, tapi si Joni tadi itu. Kakekku yang merasa takut pun mencoba untuk bertanya kepada Om Bakyo. Oh iya, mungkin ada yang bingung nih, di TNI ini nggak sopan kalau tidak meminta pendapat pada yang lebih memiliki jabatan terlebih dahulu. Pasti. Oh, jadi mesti nanya pendapat dulu ya. Tanya dulu. Jadi kalau ada apa-apa yang ditanyain lebih dahulu adalah jabatan lebih tinggi, baru orang ke bawahnya. Betul. Jadi ada hierarkinya. Nah, jadi si Om Bakyo ini ditemuin sama kakeknya, nanya pendapat. Terus Om Bakyo bilang, ya udah saya temenin aja Bak, gitu kan. Kan namanya Subekti kakeknya. Biasa dipanggilnya Bekti. Nanti kamu masuk duluan aja Bak. Saya di depan, saya jamin keselamatan kamu, kata si Om Bakyo. Lagi pula seperti ucapan Joni beberapa waktu yang lalu, Joni akan kabur jika Om Bakyo masuk ke dalam kamar. Takut jadi. Nah, lebih tinggi. Di rumah sakit ternyata si Joni ini memanggil kakek untuk berpamitan. Nah, dia menyampaikan sebuah pesan, yaitu agar kita para manusia tidak berbuat seenaknya di tempat yang baru kita kunjungi. Ucapkan izin sebelum buang air untuk menaati adat setempat yang ada di sana. Setelah mengucapkan pesan itu, tiba-tiba aroma busuk yang selalu tercium dari Om Dadang pun menghilang. Lenyap tanpa bekas. Kemudian Om Dadang itu bangun dan sadar. Case close deh ya. Case close kan. Waduh, happy ending nih. Nah, saat yang bersamaan dengan hilangnya aroma busuk tersebut, ayahku sedang berada di rumah bersama ibunya, yaitu ya nenekku. Gitu. Saat itu ayahku berada di depan rumah, sedang main karambol dengan beberapa anak tentara lainnya yang seumuran. Tiba-tiba ayahku mencium aroma busuk yang biasa tercium dari kamar Om Dadang. Waduh. Nenekku pun mencium aroma busuk tersebut. Ayahku menghampiri ibunya, Bu, ini kok bau busuk ya? Kayak sama kayak yang di rumah sakit. Tanya ayahku. Nenekku mengangguk. Maksudnya neneknya juga, ya gue juga cium gitu. Baunya gue juga cium gitu. Nenekku tiba-tiba berucap, udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau pamit, ya udah hati-hati di jalan. Ya neneknya kayak ngomong sama siapa aja gitu, nggak tahu ngomong sendiri. Ayahku bingung nih, kok ngomong gitu tiba-tiba kan. Namun seketika itu juga aroma busuk yang khas itu menghilang.
Ayahku hanya merasa bahwa itu adalah Joni berpamitan. Nah, nenekku ternyata bukan satu-satunya yang dipamitin. Semua rombongan mobil F tadi itu datangin juga. Pamitan juga. Bahkan sopir aja datang. Namun cuma aroma aja ya, nggak ada wujud apa-apa, nggak ada. Nah, habis itu mungkin kalian penasaran nih dengan nasib Om Tio yang menendang tumpukan piramid di kelapa itu. Om Tio mengalami pincang di kaki yang ia gunakan untuk menendang tumpukan kelapa itu. Terakhir ayahku bertemu Om Tio saat ayahku masuk SMA dan hendak pindah ke Jakarta. Sampai saat berpisah dengan Om Tio, beliau masih pincang kakinya satu. Entah apakah sampai sekarang beliau masih mengalami pincang tersebut. Mungkin itu karma katanya. Karma ya, benar-benar. Atau mungkin ada yang memegangi kakinya sehingga ia pincang. Walahu alam. Sekian ceritaku kali ini, semoga cukup menambah dosis horor dan dapat dipetik pelajaran. Keren. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Seluruh nama di cerita ini aku samarkan, kecuali nama kakekku dan nama Joni. Katanya namanya beneran Joni. Joni. Terima kasih Bang Sul dan Mas Kevin sudah membacakan, dan terima kasih sudah mendengarkan. Luar biasa. Gila, panjang selalu Noca. Mantap ya. Mantap. Thank you Mas Noca ya untuk ceritanya. Ini keren, seru banget dan keren. serem loh, serem cuy. Keren. Thank you banget. Gila. Oke, itu aja teman-teman ya cerita untuk episode kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman. Nih, panjang juga nih ya. Panjang. 3 jadinya ya. Ini udah sejam tuh, hampir sejam. Wow, mantap. Jadi 3 cerita ya. Gila. Jadi sama pesannya kayak gitu ya. Tempat baru di mana aja, pokoknya kita berdampingan harus sopan, permisi ya kan. Jangan sompral lah, apalagi kayak kencing sembarangan ya kan. Waduh, itu ngeri banget sih. Nah, ini kenapa bisa selamat yang gue perhatiin tadi lo baca, karena dia jalan sama orang yang punya pegangan semua. Benar. Coba lu kosong semua. Dan maksudnya, dia nggak ada macam-macam juga sih. Nggak ada gitu. Sih. Karena banyak yang bantu dan di situ banyak orang punya pegangan. Benar. Coba semuanya orang normal aja, mungkin udah meninggal. Bisa jadi. Jatuhannya nyawa itu. Benar. Karena dia merasa terusik banget ya dengan kelakuan si Dadang itu ya. Dadang sama Tio itu ya. Nah itu ya teman-teman ya cerita dari tadi mantap ya cerita. Keren, absurd sih, gila sih. Happy ending sih ya. Happy ending. Cuman sih itu kakinya agak pincang. Gitu, belum tahu sampai sekarang ya. Betul. Oke, mantap. Oke teman-teman, sampai situ aja untuk episode kali ini. Semoga kalian puas dan kalian cukup untuk menambah dosis horor kalian untuk malam ini. Pastinya. Harusnya sih lebih seru ya di sini ya. Seru banget betul. Ini suara jangkrik udah mulai kedengeran nih. Jadi nggak usah pakai sound effect ya? Nggak usah. Oke lah. Jangkrik. Hujan udah berhenti alhamdulillah. Betul. Ya sekarang ya. Wah keren ini, mantap. Oke teman-teman, kalau misalkan seperti biasa kalau ada mau kirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com dan jangan lupa follow kita di Spotify. Dan juga di YouTube channel kita. Betul. Di subscribe di centeng. Betul. Oke teman-teman, kalau misalnya ada salah-salah kata kita mohon maaf. Kalau misalkan kurang seru, ada yang kurang apa-apa, kalian bilang aja. Langsung komen aja boleh ya. Bisa kita perbaikin pelan-pelan. Oke teman-teman, sampai situ aja kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.